Ya, ini video bagaimana cara mengutip ya, yang mana berhubungan dengan bagian yang ada di kajian pustaka. Nah, yang pertama kalau misalnya mengutipnya dari buku ya, cara mengutip kutipan langsung, misalnya kurang dari 4 baris. Nah, ini jangan lupa pakai tanda petik. Kemudian kalau misalnya nama pengarangnya ditaruh di belakang, di akhir, nah maka nama pengarangnya itu diberikan tanda kurung, kemudian koma, disertai tahun buku dan halaman buku ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini masih mengutip dari buku ya. Nah, bisa juga ini nama pengarangnya disimpan di depan ya. Nah, ini misalnya Siswanto ya, nama pengarang. Kemudian kalau misalnya di depan nama pengarangnya, nah untuk yang berikan tanda kurung hanya tahun buku dan halaman bukunya saja. Nah, contohnya seperti ini, Siswanto tahun 1990 halaman 20 menegaskan. Nah, jangan lupa diberikan tanda petik karena ini mengutipnya kutipan langsung ya. Dan selanjutnya yang ketiga, kutipan langsung apabila lebih dari 4 baris ya. Nah, untuk kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, penulisan kutipan dipisahkan jarak 3 spasi dari teks ya, jadi agak jauh. Jarak antar baris kutipan itu 1 spasi. Nah, misalnya gini ya, penelitian yang dimuat di Journal of Scientific mengungkapkan yaitu diberikan jarak 3 spasi dari teks di atas, kemudian tanda petik, kemudian nama pengarangnya di akhir itu diberikan tanda kurung, nama pengarang, tahun buku dan halaman buku ya, diberikan tanda kurung soalnya nama pengarangnya ada di akhir kutipan. Nah, nanti kalian harus bisa harus ada kutipan yang memang dari buku, usahakan. Jadi kutipannya jangan dari internet saja, biar bervariasi. Itu juga dari buku ya, cari sumber yang mendukung tulisan kamu atau yang mengangkat masalah atau permasalahan yang ada dalam penelitian kamu, jadi yang sesuai gitu ya. Cara mengutip yang keempat yaitu kutipan tidak langsung. Itu bisa juga dari buku ya. Nah, ini kalau kutipan tidak langsung biasanya tidak diapit oleh tanda kutip ya. Misalnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem bla bla bla. Ini nama pengarangnya di akhir ya, pakai tanda kurung, nama pengarang, tahun dan halaman. Atau bisa juga nama pengarangnya di awal tapi jangan diberi tanda kurung. Yang diberi tanda kurung hanya tahun, buku dan halaman. Itu ya. Jadi biasanya untuk kutipan tidak langsung menggunakan kata bahwa ya, berpendapat bahwa ya. Atau juga tidak, pokoknya jangan menggunakan tanda kutip. Selanjutnya yang kelima, cara mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain, bisa dari buku, makalah, ataupun dari yang lainnya. Nah, caranya yang pertama, sertakan nama pengarang, kemudian diikuti dengan kata dalam. Misalnya, Henry dalam Budianto, misalnya makalahnya tahun 2005, halaman 17, menegaskan bahwa ya. Nah, berarti Henry merupakan pengarang kutipan aslinya ya, yang berpendapat yang pendapatnya dikutip oleh Budianto gitu ya. Jadi si Henry ini adalah pengarang aslinya. Nah, si kutipan Henry ini
ditulis atau dikutip oleh Budianto, ya. Atau menurut Daniel dalam Darmawan, ya, berarti yang kutipan aslinya itu hasil pendapatnya dari Daniel, kemudian dikutip oleh Darmawan, ya. Atau misalnya pengarangnya lebih dari satu, misalnya Richard Pletweber dalam Yulis Dianti 2004 halaman 6, itu berarti nama pengarang aslinya Richard Pletweber, ada 3 orang yang dikutip dalam pendapatnya dikutip oleh Yulis Diani dalam makalahnya. Oke, selanjutnya yang keenam, cara mengutip dari internet. Nah, cara mengutip dari internet ini biasanya kebanyakan untuk kutipan banyaknya ngambilnya dari internet, ya. Nah, caranya tuliskan sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, artikel, ya. Sedangkan judul artikel dan alamat, bukan alamat webnya itu dan waktu aksesnya dicantumkan di dalam daftar pustaka. Jadi yang hanya dicantumkan hanya nama pengarang, tahun terbit, atau juga boleh halaman halamannya, ya. Kalau misalnya memang ada halamannya di internetnya gitu, ya. Nah, contohnya seperti berdasarkan wilayah geografisnya masyarakat Indonesia, gitu, ya. Ini cantumkan nama, ya, dan tahunnya, ya. Tapi kalau misalnya ada halaman cantumkan juga halamannya. Kalau misalnya di internetnya ada halamannya, ya. Kalau waktu akses alamat webnya itu dicantumkan nanti di daftar pustaka, karena kan kutipan nyambungnya ke daftar pustaka. Selanjutnya yang ketujuh, cara mengutip dari internet. Ini masih dari internet, ya, atau cara lain mengutip dari internet, tapi ini secara langsung. Nah, kalau secara langsung ini hampir sama juga cara mengutipnya dengan ada yang di buku, cara mengutip langsung yang dari buku yang tadi poin 1, yaitu dengan menggunakan tanda kutip, ya, tanda petik di sini. Nah, itu kemudian di akhirnya berikan nama keterangan, nama pengarang, kemudian tahunnya ketika dikirimkan, ya, ke internet, kemudian alamat internetnya atau alamat webnya, ya, sama tanggalnya, tanggal dan tahun. Atau kalau misalnya nama pengarangnya ingin disimpan di awal, ini contohnya seperti ini, ya. Menurut Romelti dalam situsnya, kemudian nama alamat webnya, ya, kemudian diberikan tanda kutip. Tuh. Ini kalau misalnya nama pengarangnya ingin disimpan di awal. Selanjutnya yang terakhir, ya, cara mengutip dari internet secara tidak langsung. Ini juga sama dengan yang tadi poin kedua, seperti mengutip secara tidak langsung dari buku. Biasanya menggunakan kata bahwa. Nah, di sini contohnya, menurut Romelti dalam situsnya, ya. Nah, kalau mengutip secara tidak langsung jangan menggunakan tanda petik atau tanda kutip, ya. Tanda kutipnya dihilangkan dan diganti dengan kata bahwa. Ini menyatakan bahwa jika seorang wartawan ingin bla bla bla. Oke, itu cara mengutip, ya. Selanjutnya kita video bagaimana cara membuat daftar pustaka.